dari fondasi finansial yang menurut bahasa, betul ya? Semua orang di dunia ini pasti yang dalam pertama kali mereka harus bekerja atau usaha untuk mendapatkan penghasilan. Setuju nggak? Ya, kita di sini harus melakukan value creation, ya kan? Jadi mana harus bekerja untuk mendapatkan income. Dan semua orang hari ini tidak terkecuali, ya, semua orang berawal dari pekerjaan dulu. Setuju ya teman-teman ya? Yang kedua, mereka bisa naik level lagi dengan mereka ada kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan. Mereka bekerja karena mereka tujuan, betul nggak? Mereka punya dasar, mereka punya tujuan. Bagaimana sih saya harus mencukupi kebutuhan dasar kami? Betul ya? Baru berikutnya kita naik level lagi teman-teman. Ya, baru ketika semuanya kebutuhan dasar tadi sudah penuhi, teman-teman bisa clustering, bisa klasifikasikan, ya kan? Dana daruratnya ada nggak? Proteksi penghasilan dan asetnya ada nggak? Proteksi kesehatan enggak? Ada nggak? Gitu ya. Kalau freedom semuanya. Tapi mereka lupa step by stepnya, mereka langsung pergi ke bypass. Itu yang membuat banyak orang akhirnya keuangan mereka itu tidak stabil. Betul ya? Oh, baru dapat omset yang gede sedikit, langsung gaya hidupnya meroket. Banyak kayak gitu. Banyak. Makanya banyak orang lupa dengan daratan. Benar nggak? Ya. Ketika mereka nggak siap secara basicnya, tidak kuat secara fundamentalnya, tidak memperkuat asetnya, mereka akan gampang jatuh. Betul ya? Naik tingkat lagi teman-teman, udah mulai juga accumulation, ya. Yang dimana di sini ada dana pendidikan, dana pensiun, udah mulai di prepare. Betul ya? Jangan tiba-tiba langsung lompat, aku bekerja keras gitu ya. Terus tiba-tiba lompatnya langsung pengen investasi yang tertinggi. Wah, udah itu investasi, tapi kita harus belajar. Betul ya? Berikutnya lagi ada namanya investasi bisnis. Baik itu properti, aset, benar ya, portofolio, benar ya. Termasuk kita ngomongin mungkin kripto, mungkin ngomongin saham, benar ya. Ada step by stepnya. Kalau kita masih belum punya passive income, kalau kita masih aktif income, kalau kita masih bekerja, dalam arti dulu. Aktif income itu adalah ketika Anda bekerja masih menghasilkan income. Tapi ketika Anda berhenti bekerja, income itu menghasilkan enggak? Kalau masih aktif. Betul ya? Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Bisnismu sejauh apa? Di CEC-mu seperti apa? Kalau timnya masih aktif, ya karena ini dewe gak ada notable top, ini gak melaku, berarti masih aktif income. Jangan berharap pensiun dulu. Ya, berarti ya kan? Supaya kita bisa melalui itu semua. Betul ya? Betul ya? Baru masih aktif income, itu. Kemarin itu ngomong banget. Ada yang all in semuanya. Terus ada yang buka testimoni lagi. Tapi kira tuh, saya jual aset habis 10 miliar di kripto. Sekarang dia jadi ojek online dan masih mencel utang. Wow. Apakah salah? Tidak. Kita tidak menyalahkan investasinya, betul ya? Tapi kita harus punya fondasi yang kuat. Namanya investasi itu harus dihasilkan dari passive income-nya. Kalau katanya waktu, dia ngomong ya, semua yang saya beli ini dari penghasilan pasif saya, tidak ada dari aktif saya. Jadi kalau saya mau investasi, saya mau beli saham, saya mau beli properti, saya mau buka bisnis helikopter, itu semua dari hasil pasif income dia. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu dengan bisnisnya, no worry, dia nggak takut. Karena uang itu aman, betul ya? Baru terakhir di puncak tertinggi, baru boleh kita ngomongin bisnis untuk CSR-nya, mobil mewah, gaya hidup mewah, orang kokoh. Karena setiap orang itu punya gengsi dan ego masing-masing. Ya, kita butuh namanya self aktualisasi diri, benar ya? Jadi kita butuh, benar ya? Gak apa-apa, tapi dengan catatan kita harus punya namanya fondasi yang kuat, oke ya? Nah, teman-teman pernah baca buku Cash Flow Quadrant? Robert Kiyosaki, benar ya? Itu om saya. Itu ya. Saya suka dengan simpel ini Bapak Ibu. Cash flow quadrant ini membagi diri kita menjadi dua kuadran. Kuadran kiri dan kuadran sebelah kanan. Betul ya? Di kuadran kiri itu ada namanya employee sama self-employed. Oke? Yang dimana teman-teman harus paham. Di dalam employee itu banyak sekali, mostly orang-orang 90% lebih orang-orang itu berada di kuadran sebelah kiri. Ya, di employee sama self-employed. Ya. Apa bedanya?
Apa yang menjadi beda antara employee dengan self-employed? Employee adalah seorang pekerja. Kita harus ada berapa banyak, berapa ribu